Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herul Putra Wirapratama, mahasiswa ilmu hadis semester 6. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan software hadis, yaitu aplikasinya bernama Maktabah Syamilah. Sini langsung kita klik saja Maktabah Syamilah. Di sini kita akan mempraktekkan dua aplikasi sekaligus, teman-teman. Tapi saya angkat videonya jadi Maktabah Syamilah dulu, kemudian nanti yang kedua baru bagaimana menggunakan Jamiul Kalim gitu. Dan di sini kita akan menggunakan hadis yang telah ditentukan untuk mempraktekkan cara mentahrij, kemudian bagaimana menemukan yang lain seperti hadis atau syarah hadis, kemudian bagaimana informasi biografi dari setiap perawi yang ada hadis tersebut gitu. Nah, dan sini hadisnya telah kita cantumkan di Word, ribet banget ya. Langsung kita buka kuotanya teman-teman di sini guys. Nah, di sini kita ke bagian hadis nomor 19. Di sini ada lighting kita, semoga dia tetap sabar ya. Nah, ini hadis 19 yang berbunyi, ya teman bisa lihat ya. Anak ibnu Mas'ud qala Rasulullah SAW dan seterusnya. Oke, yang pertama-tama kita akan bagaimana menentukan kitab-kitab hadis primer yang akan dijadikan referensi sebagai pencarian hadis itu. Oke, di sini kan kita langsung buka pencarian ini aja teman-teman, kemudian kita langsung ke bagian al-majallat. Nah, di sini telah tersusun sebenarnya bagaimana kita mengelompokkan sebabul urut, kemudian rijalul hadis ataupun Sahih Bukhari, dan kitab Is'ah, Syarh Sunan Abi Daud, kemudian kitab kita. Nah, caranya itu kita pergi ke tasnif. Kemudian kalau teman-teman ingin mengumpulkan seperti tadi kutubus sita atau kutis, teman-teman di sini cari misalnya syarah siapa gitu kan. Nah, gitu saya males ketik teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pilih saja misalnya kitab Sunan Abi Daud yang kutubus sita itu ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmizi, Darimi, Hasan Ahmad, Muwatta Malik. Nah, kemudian setelah diklik seperti di gambar, nanti teman-teman misalnya kita kelompokkan di sini ya. Contoh aja ini teman-teman, 3 ini. Nah, nanti langsung kita lari ke al-majallat ini. Wih, dia nggak pencet. Nah, udah. Nah, 3 kitab ini sebagai contoh tadi akan menjadi satu kelompok dan kita bikin judul di sini. Misalnya judulnya alif ya. Nah, itu kita langsung pencet enter saja kalau udah fix. Nah, itu. Jadi ketika kita pencet ini, nanti akan muncul 3 kitab yang kita pencet tadi. Al-Fiqih juga, pertama Al-Absad, kedua Al-Akbar, dan yang terakhir itu Kitabul Asnam, kitab Asnam. Contoh aja nih. Nah, udah gitu ya teman-teman caranya. Nah, ini kita hapus saja. Ini ngapusnya kayak gini. Yes or la? Yes. Oke, udah. Oke, yang kedua kita akan mencoba mentahrijkan hadisnya. Kalem aja guys. Kok keluar? Nah, ini kita pencet lagi. Kemudian kita ke al-majallat, kita mencari ya ini kita buang dulu ya, hapus semua. Oke. Nah, kita ke majallat dan kita di sini kan sudah susun beberapa kumpulan hadis-hadis yang ingin kita pakai ketika mencari hadis. Dan di sini kita akan mencet kitab 9 atau kutubut tis'ah. Oke, nanti ketika teman-teman mencet ini, nanti akan muncul di sini. Dan pertama kutubus sita juga ikut terpencet ya, karena memang 9 kitab itu adalah 6 bagian dari kitab lainnya yang ada terdapat di kutubus sita gitu. Oke, kita langsung ke Word tadi yang telah dipilihkan hadis 19. Kita akan mengambil kata kunci yang ini aja yang awal. Yang ini. Ta'amu awal yaumin hakun. Oke, langsung kita kontrol copy. Langsung kita lari lagi ke tempat tadi. Ini. Salah guys, sumpah guys. Nah, kita ke sini. Nah, kita masukin kata kunci yang paling atas ini aja. Ctrl V. Oke. Nah, ketika udah seperti ini, langsung saja pencet tombol. Langsung saja pencet tombol search. Gini, teropong ini loh guys. Das.
Oh ya, kita lupa memasukkan itu tadi, kutubus sunnah. Nah, aduh sabar. Kita lupa masukkan kutubus sunnah di sini. Kita ke tasnif ya. Kemudian kita cari yang ini di sebelah kanan ini ada dari al-aqidah dan sampai ke bawah kita pilih kutubus sunnah. Karena apa? Ya karena kutub-kutub sunnah hadis itu nanti akan muncul, bukan hanya kitab 9 yang kita pilih tadi. Oke, lanjut ya kita pencarian. Nah, oke di sini. Ini teman-teman telah muncul bagaimana mentahriz hadis melalui Maktabat Syamilah. Nah, langkah berikutnya yang akan kita praktekkan itu adalah menyeleksi hasil dari yang kita tahriz tadi, gitu. Oke, mari kita lihat sama-sama. Di sini dari yang pertama itu ada dari kitab Sunan Tirmizi yang bagian Ar-Risalah ini. Kita pencet saja teman-teman dan kita lihat, kita teliti bersama-sama apakah ini sebuah hadis atau bukan. Nah, kita bisa lihat di sini ada Sanad Atha, Ibnu Sa'ib dan benar teman-teman ya, di sini bahwasanya An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu langsung kepada Rasulullah. Maksudnya ini betul-betul hadis yang dikutip atau disebutkan oleh Rasulullah SAW. Seperti kata kunci kita cari tadi. Yang hitam-hitam, yang putih-putih, yang merah-merah ini adalah kata kunci yang telah kita cari tadi. Ta'amu awwal yaumin haqqun gitu. Kita lihat lagi hadis kedua. Apakah ini hadis? Ya ini kayaknya juga hadis teman-teman. Kita skip aja. Ini juga hadis teman-teman ya, di sini Abi Abdurrahman an Ibnu Mas'ud Rasulullah SAW. Ini juga hadis. Nanti kalau nggak hadis itu ada beberapa ciri-ciri tertentu, biasanya tidak terdapat sigot muntahal jumu seperti ada sanaan atau lainnya, begitu biasanya. Dan ini rata-rata hadis ya di sini. Ibnu Mas'ud bi isnadin gharib. Nah, itu dijelasin juga di sini sampai jelas bahwasanya Rasulullah SAW telah berkata. Oke, mungkin sampai sini aja untuk penyeleksian terkait tahrij yang telah didapatkan tadi. Jadi bentuk penyeleksian bahwasanya ini tahrij itu benar-benar hadis atau enggak. Soalnya kadang di sini di tahrij yang telah didapatkan sini berisikan hanya penjelasan saja, enggak semuanya meliputi hadis. Gitu. Oke, berikutnya di sini akan dicari bagaimana informasi dari biografi yang terdapat pada hadis yang kita cari ini. Hadis yang kita cari ini tentang ta'amu awwal yaumin haqqun dan seterusnya dari isi hadis tersebut. Dan teman-teman di sini dapat dilihat bahwasanya ada 3 warna yang terdapat dalam hadis. Yang pertama warna hitam, kemudian ada warna biru dan ada warna merah. Dan kita bisa klik saja yang warna biru ini. Yang biru ini tandanya perawi yang nanti biografinya akan dijelaskan di dalam klik setelah kita mengklik namanya tersebut. Nah, coba kita klik saja teman-teman. Ini untuk cara mengetahui biografi dari perawi dalam hadis ini. Oke, di sini langsung tertera bagaimana. Nah, kita zoom aja. Nama aslinya, nama panjangnya itu Muhammad bin Musa bin Nafi. Kemudian kunyahnya Abu Abdullah, kemudian nasabnya Al-Harasi dan Al-Basri, tanggal wafatnya, kemudian tabaqat arwahnya, kemudian kedudukan menurut Ibnu Hajar, kemudian kedudukan menurut Ibnu Al-Zahabi bagaimana gitu. Itu kira-kira sekilas lah, walaupun nggak lengkap ya, kita sekedar tahu rincian biografi dari perawi yang terdapat dalam hadis tadi. Baliknya gimana ya? Oke, lanjut. Oke, udah jelas ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita kepada poin-poin agak lebih signifikan. Di sini kita akan mencari bagaimana syarah dari hadis tersebut. Bagaimana caranya? Kita langsung ke ini, kita hapus dulu teman-teman kutubus sunnah dan kita bersihkan juga ini. Jangan ya, kita ke majalah aja dulu teman, biar aman. Nah, kita hapus dari Sahih Bukhari ini. Kita hapus dulu. Aduh, ini nggak hapus teman-teman. Oke, nice. Nah, jadi berikutnya kita akan mencari syuruhul hadis. Kalau di sini bahasanya itu adalah syarah-syarah dari hadis tersebut. Oke, di
sini kata kuncinya udah jelas teman-teman, juga nggak usah diubah lagi di sini. Kita langsung ke tasnif, kemudian kita cari syuruhul hadis, begitu. Ini. Nah, sudah terdapat sini. Kalau udah dapat sini teman-teman, udah berarti kita akan disediakan kitab-kitab dari syarah-syarah hadis yang kita kasih kata kuncinya di sini. Langsung kita cari aja. Oke, gini ya. Nah, ini dari halaman pertama. Ini benar nggak hadisnya yang telah disebutkan tadi? Kalau benar, berarti nanti kita lihat syarahnya di sini. Wa fi hadis ini Ibnu Mas'ud, man sama-sama Allah tasmi'ah an yasma'an nas ilmuhu wa yanuhu ala sabilir riya. Coba kita salin aja di sini teman-teman ya. Nah, kita salin. Wah, astagfirullah. Nah, di sini kita salin kayak setengah saya nggak cukup. Nah, ini kita Ctrl C, kita bawa ke Chrome karena kita akan membuka ChatGPT. ChatGPT ini sangat membantu di era-era Gen Z ini karena memang sangat pragmatis ya. Waduh, ini masih Arab guys. Nah, di sini kita udah ada di sini, nggak perlu repot-repot lagi. Oke, tadi kita udah salin, tinggal Ctrl V aja. Kemudian kita akan tulis ini terjemahkan. Oh, ini kayaknya udah langsung otomatis ya guys. Aduh, ulang-ulang. Nah, kita kontrol V lagi. Di sini kayak udah otomatis bakal terjemah teman-teman. Kita langsung enter aja. Ada salah guys. Ini kita bukan orang Arab ya, jadi kita akan ulang lagi. Di sini guys, kita akan berhenti dulu. Nah, kita kontrol V lagi. Kita ubah bahasa Indonesia dulu, kesel banget ini. Nah, kita terus dulu terjemahkan. Kita kontrol V, kita langsung. Nah, ini cara tersimpel atau cara praktis lah untuk dapat memahami hadis melewati syarah yang telah kita dapatkan tadi dalam kitab syarah. Ini kan disebutkan bahwasanya as-sam'ah itu menunjukkan amal kepada orang lain adalah ketika orang memperdengarkan amalannya kepada orang lain dan menyebarkan dengan tujuan riya ingin dipuji, disebut adalah perbuatan yang riya atau sum'ah yang ingin didengar atau pamer dalam bentuk pendengaran, dan riya pamer dalam bentuk penglihatan karena ia melakukan agar orang lain mendengar dan melihat amalannya. Ya ibaratkan kayak butuh validasi lah orang ini, kayak gitu ya teman-teman. Contoh ringkas dan simpelnya begitu. Itu dari syuruh hadis. Kalau yang lain mungkin berbeda-beda dari setiap kitab. Yang kita contohkan tadi itu dari kitab Tuhfah Al-Abror syarah Masabihus Sunnah itu. Nanti kalau yang lain mungkin tafsirannya atau syarahnya beda-beda lagi, seperti Al-Mafatih, Syarah Musabih juga sama-sama beda maksudnya. Oke. Mungkin itu kalau dari syarah hadis. Kemudian kita akan mencari gharibul hadis dari hadis yang kita bahas tadi. Pertama kita lihat dulu, kalau mencari gharibul hadis kan namanya gharibun, itu artinya asing gitu. Kalau saya pernah dengar lagu tuh guroba. Nah, guroba itu artinya orang-orang asing, dan itu jadi syair di Arab. Nah, kalau ini kita akan mencari kata-kata yang kiranya jarang kita dengar sebagai kata Arab di sini. Dari ta'amu awal yaumin haqqun wa ta'amul yaumis tsani sunnatun wa ta'amu yaumis tsalasi sam'atun wa man sami'a sami'allah liman sami'allah bihi. Nah, jadi kira-kira yang asing di sini mana? Gitu. Kayaknya kalau penglihatan atau secara pengalaman sempit saya itu mungkin kata-kata sama ini sebenarnya. Tapi kita coba akan ambil dari kata ini. Sam'allahu bihi. Mungkin ini maksudnya agak berbeda gitu loh dengan yang kita pahami. Udah kita salin. Ini teman-teman, kita langsung ke pencarian tadi. Kita ambil kitab Gharibul Hadis ya. Coba kita ganti dulu di sini kata kunci yang sedang kita apakan dulu. Kita ganti langsung Ctrl V aja. Habis itu di sini ya, kitab syurah hadis kita lepas. Oke, dia hilang kan ya. Habis itu kita langsung pajalat. Kita cari kitab Gharibul Hadis. Di sini ada nggak kitab Gharibul Hadis? Oh, nggak ada, belum saya masukin ya. Nah, jadi kalau nggak ada, kita otomatis aja teman-teman cari kitab apa tadi ya, Al-Gharibul Al-Ma'ajim apa ya? Oh, nggak temu di sini BTW.
ini teman-teman ya, kalau ketemu lama juga nih video nih. Nah ini al-gharib wal ma'ajim. Oke, kita pencet aja. Nah udah, ini kan kata kuncinya juga udah sama Allah bihi dan ismu al-gharibu wal ma'ajim. Kita klik saja di sini. Oke, ini dapat ya gharibul hadisnya. Coba kita seleksi dulu. Kita lihat dari awal ya. Kita lihat yang lain coba. Sallallahu biasa khalqahu. Kita cari yang kira-kira mirip sama pembahasan kita tadi ya. Nah ini. Man sama nasi bilimi sama Allah bisa. Oke. Hampir mirip teman. Coba kita cari yang lebih detail lagi ya. Sebenarnya di sini nggak beda jauh sih. Kalau kita berusaha untuk terjemah juga, sebenarnya itu sama halnya dengan yang kita cari di surul hadis tadi. Ini kan kita pembahasannya tadi apa sih? Ini tuh kok lupa ya? Ya, gharib wal ma'ajim ya. Jadi kita tuh mencari kata-kata gharib di sini ternyata tuh kalau sama ini juga dikategorikan gharib, yang berarti kan tadi yang telah kita cari di ChatGPT, yang berarti itu as-sam'a, menunjukkan amal kepada orang lain. Jadi barang siapa yang menunjukkan riaannya atau ingin didengar sum'ah segala macam riya itu, nanti Allah akan menunjukkan juga buktinya kepada dia. Maksudnya perbuatan itu adalah hal yang tidak dianjurkan atau perbuatan buruk. Kira-kira begitu teman-teman. Hati sama Allah. Waman apa tadi kata-katanya itu di mutnya. Waman sama'a sama Allah gitu kira-kira. Dan terakhir kita akan mencari asbabul wurud dari hadis ini. Ya. Kita akan kembali lagi ke sini. Asbabul wurud itu kita udah taruh perasaan di al-majalah ini. Ini adalah data-data dari beberapa yang telah kita kumpulkan ya. Ini buang aja dulu nih, Gharibul hadis. Kita masukin ini yang telah tercantum di sini yaitu asbabul wurud. Ada 2 kitab. 2 kitab itu apa? Al-Luma Asbab al-Wurud sama Al-Bayan fi Ta'rif bi asbab li hadis syarif. Dan bagaimana kita mencarinya? Kita pakai kata kunci yang pertama kita taruh tadi. Apa kata kunci tadi adalah kita ulang aja sini. Ini ya. Ta'amu awal fi yaumi pun. Kontrol C. Kita balik langsung sini. Sini kita kontrol langsung dan kita cari langsung. Apakah ada asbabul wurud dari hadis tersebut? Nah, di sini nggak ada teman-teman. Jadi gimana kalau nggak ada? Saya kasih tutornya. Nah, kalau nggak ada, itu kita langsung gabungkan dengan syuruhul hadis. Kenapa begitu? Ya karena terkadang asbabul wurud atau sebab-sebab terjadinya hadis tersebut disampaikan oleh Rasulullah itu dijelaskan juga di dalam penjelasan yang ada di dalam kitab syuruhul hadis gitu. Oke, coba kita cari. Kalau kita cari pasti ketemu karena kita udah nyari syarah juga di awal tadi kan. Nah, tapi di sini ini contohnya beberapa banyak di sini kita bisa lihat dan kemudian kita bisa baca juga beberapa alasan apa yang diturunkan gitu kan. Ya mungkin teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut nantinya bagaimana sebenarnya asbabul wurud itu didapatkan lewat syuruhul hadis. Kalau di sini kan mungkin di awal-awal bagaimana penjelasan terkait pesan-pesan singkat aja lah yang terdapat dalam hadis. Jadi mungkin kalau teman-teman baca yang lebih panjang, di situ akan ditemukan beberapa penjelasan mengenai awal mula hadis itu tercipta atau terjadi gitu.
lewat perkara apa, mungkin karena sahabat ataupun karena suatu kejadian yang harus Rasulullah itu menciptakan qaulun atau fi'lun atau segala macam. Mungkin teman-teman dapat mempelajari sendiri. Mungkin sekian kalau untuk tutor dari Maktabah Syamilah. Nanti di konten berikutnya akan disebutkan bagaimana tutorial menggunakan Jamil Kalim. Mungkin itu saja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga teman-teman bisa memahami lebih baik dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarim ya tarim.